Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini 22 Podcast akan membahas tentang para agen intelijen di dunia One Piece. Mulai dari Chipper Paul yang merupakan agen intelijen milik pemerintah dunia, hingga pasukan revolusi yang menjadi lawan dari pemerintah dunia. Sekaligus menjawab beberapa pertanyaan kalian di DM Instagram 22 Podcast. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, 22 Podcast akan mengawalinya dengan sedikit membahas tentang para agen intelijen yang ada di dunia One Piece. Jujur, sebenarnya ada banyak sekali alasan yang membuat cerita One Piece menjadi selalu menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah tentang adanya konspirasi atau sabotase yang dilakukan oleh para agen intelijen atau organisasi rahasia di dunia One Piece. Apabila kita perhatikan dengan lebih detail, hampir semua konspirasi yang ada di dunia One Piece pasti menguntungkan pihak pemerintah dunia dan para kaum naga langit yang saat ini tinggal di tanah suci Marijoa. Mulai dari penghapusan sejarah selama 100 tahun yang dikenal sebagai abad kekosongan atau Void Century, sampai mengendalikan opini yang beredar ke seluruh masyarakat dunia One Piece dengan menggunakan media cetak. Dan sepanjang cerita One Piece, kita sudah mengenal beberapa organisasi rahasia yang bergerak di balik bayang-bayang dengan tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah pasukan revolusi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon, Baroque Works yang dibentuk oleh seorang mantan bajak laut Shichibukai bernama Mr. Zero atau Sir Crocodile, dan Chipper Paul yang merupakan agen intelijen milik pemerintah dunia. Tetapi di sini 22 Podcast tidak akan membahas tentang Baroque Works karena saat ini organisasi kriminal rahasia tersebut sudah bubar dan sebagian dari officer agennya sudah hidup sendiri-sendiri dengan tujuan hidupnya masing-masing. Mumpung lagi ngomongin soal Baroque Works, 22 Podcast mau sekalian ngebahas hal yang menarik nih, terutama para officer agen dari Mr. Five sampai Mr. Zero alias Crocodile. Waktu itu, di bagian cover story chapter 400, kita ngelihat Mr. Five dan kawan-kawan itu membobol penjara angkatan laut buat nyelamatin Mr. Zero, Mr. One, sama Mr. Four. Singkat cerita, setelah Mr. Five dan kawan-kawan berhasil melarikan diri, Miss Golden Week ini ngeluarin kekuatannya yang bikin semacam pelangi impian gitulah. Di situ kita ngelihat impian atau bisa dibilang cita-cita dari para officer agen Baroque Works. Ini nih yang menurut 22 Podcast menarik nih. Mr. Five jadi pemadam kebakaran. Terus Miss Valentine jadi pembuat kue. Miss Golden Week sendiri itu jadi seniman gitu loh. Dan Mr. Zero alias Crocodile itu jadi raja bajak laut. Nah, ternyata biarpun dulu Crocodile udah pernah kalah telak sama Shirohige, dia tetap nyimpen impiannya untuk menjadi raja bajak laut. Nah, gokil juga nih. Jadi gak heran kalau sekarang itu dia buat organisasi kriminal lagi di dunia baru. Setiap organisasi intelijen di dunia One Piece memiliki agenda dan tujuan yang berbeda-beda. Pasukan revolusi misalnya, meskipun hanya menggunakan strategi gerilya, organisasi ini tetap mampu membuat repot pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dunia One Piece. Sudah banyak kerajaan-kerajaan di dunia One Piece yang ditaklukkan oleh pasukan revolusi. Tetapi pada 2 tahun terakhir ini, pemerintah dunia berhasil membuat para agen Chipper Paul menjadi bertambah kuat. Hal ini juga diakui oleh Monkey D. Dragon selaku pemimpin dari pasukan revolusi yang notabene adalah musuh dari pemerintah dunia. Salah satu tugas dari Chipper Paul adalah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah dunia, sekaligus mengintai orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi dan hegemoni pemerintah dunia. Tentu saja bajak laut Yonko adalah prioritas karena mereka adalah ancaman paling nyata bagi pihak pemerintah dunia. Chipper Paul sendiri terdiri dari 1 sampai 8. Mereka semua tersebar ke seluruh penjuru lautan dunia One Piece. Dan di antara CP 1 sampai 8, Chipper Paul nomor 9 adalah yang paling spesial. Keberadaannya sangat rahasia dan bebas bergerak kemanapun sesuai dengan perintah dari atasan. Sementara CP0 adalah agen intelijen yang menjadi favorit di kalangan para kaum naga langit, karena mereka diisi oleh orang-orang yang kuat dan juga loyal kepada pihak pemerintah dunia. Rob Lucci dan Stacy adalah bagian dari agen intelijen Chipper Paul IG-0 atau CP0.
Seperti yang sudah dua-dua podcast bahas pada video sebelumnya tentang pemerintah dunia yang sudah berkuasa di dunia One Piece selama lebih dari 800 tahun. Tentu saja kekuasaan selama itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Dan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dunia adalah memiliki teknologi dan peralatan militer dengan kualitas yang terbaik di antara semua pihak yang ada di dunia One Piece. Seperti kapal yang mampu melewati Calm Belt tanpa terdeteksi monster laut. Kapal pemerintah dunia mampu melakukan hal tersebut karena kapal-kapal mereka sudah dilapisi oleh batu laut. Dan pihak pemerintah dunia mempercayakan pembuatan kapal tersebut kepada Iceberg yang merupakan seorang wali kota Water 7 sekaligus spesialis pembuat kapal. Pemerintah dunia juga mengutus agen intelijen sekelas CP0 untuk bernegosiasi secara langsung dengan Kurozomi Orochi di Wano Kuni untuk membicarakan tentang suplai batu laut, sebuah benda yang mampu menetralisir kekuatan para pengguna buah iblis. Tidak hanya itu, pemerintah dunia juga menjaring masyarakat dunia One Piece dengan program pelatihan militer. Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu adalah dua orang tersukses pemerintah dunia dalam program pelatihan militer. Penjelasan-penjelasan barusan merupakan bukti nyata bahwa pihak pemerintah dunia sangat serius dalam hal kekuatan militer untuk mempertahankan hegemoni mereka di dunia One Piece. Lalu bagaimana dengan Sword? Apakah keberadaan Sword ini juga diketahui oleh pihak Chipperpol? Mungkinkah pergerakan Sword ini lebih rahasia dibandingkan Chipperpol, hingga pergerakannya sama sekali tidak diketahui oleh pasukan revolusi dan bajak laut Yonko? Dari fakta-fakta yang dua-dua podcast dapat di cerita One Piece, Sword adalah pasukan khusus rahasia dari markas besar Angkatan Laut. Jelas, Sword adalah sebuah organisasi. Sepanjang cerita One Piece, X-Drake dan Koby adalah dua anggota Sword yang baru kita ketahui. Tugas mereka juga tidak jauh berbeda dengan Chipperpol, yaitu mengamati orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Perbedaannya, Sword menggunakan kata-kata kode sebelum memulai pembicaraan untuk memastikan saluran komunikasi yang mereka gunakan telah aman dan tidak disadap oleh pihak manapun. Lalu pada komik One Piece di chapter 956, tepatnya ketika X-Drake dan Koby sedang melakukan pembicaraan, di situ dua-dua podcast menyimpulkan bahwa Sword sama sekali tidak berhubungan dengan Chipperpol. Sebagai bukti, saat itu X-Drake sama sekali tidak mengetahui tujuan keberadaan CP0 di Wano Kuni. Padahal Chipperpol dan Sword berada di pihak yang sama, yaitu di pihak para kaum naga langit, sosok yang mengendalikan pemerintahan dunia. Apabila memang keberadaan Sword sama sekali tidak diketahui oleh pihak Chipperpol dan pasukan revolusi, maka Sword merupakan agen intelijen yang pergerakannya lebih rahasia. Kemungkinan besar Sword adalah organisasi rahasia yang sudah lama terbentuk, dan hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menjadi anggota Sword. Kemungkinan besar Don Quixote Rocinante adalah salah satu anggota pasukan khusus rahasia Sword. Kita juga sudah mengetahui bersama bahwa Rocinante merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Sengoku, sama seperti Koby yang menjadi orang kepercayaan Monkey D. Garp. Itulah sebabnya dua-dua podcast berpendapat bahwa Rocinante adalah bagian dari pasukan khusus rahasia Sword. Bukti lainnya ada pada komik One Piece di chapter 765, tepatnya ketika Rocinante sedang melakukan komunikasi dengan Sengoku. Di situ kita melihat mereka berdua menggunakan kata-kata kode sama seperti yang dilakukan X-Drake dan Koby. Bisa dibilang peristiwa di North Blue tentang tewasnya bajak laut Dis Barrels serta selamatnya Trafalgar Law dari kejaran keluarga Don Quixote memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga menjadi awal bagi X-Drake untuk menjadi seorang perwira angkatan laut hingga menjadi salah satu anggota Sword. Perlu diingat, pada saat peristiwa itu terjadi, kita sama sekali tidak melihat pergerakan dari Chipperpol. Itulah yang membuat Dodo Podcast berpendapat bahwa keberadaan Sword sama sekali tidak diketahui oleh para agen Chipperpol. Begitu juga dengan sebaliknya. Bisa dibilang pergerakan pasukan khusus Sword lebih rahasia dibandingkan Chipperpol. Ada hal yang mengganjal di pikiran dua-dua podcast, yaitu di komik One Piece chapter 990. Di situ kita ngelihat X-Drake yang lagi dihajar sama Queen, karena dia udah ngebiarin Trafalgar Law lolos dari penjara. Dan X-Drake bilang kalau dia itu udah nggak bisa balik lagi ke Angkatan Laut, dan dia juga bingung mau lari kemana. Intinya di situ dia putus asa banget lah. Padahal di komik One Piece chapter 956,
X-Drake itu diperkenalkan sebagai kapten pasukan rahasia SWORD. Sekali lagi nih ya, kapten pasukan rahasia SWORD. Jadi ya bisa dibilang kalau X-Drake itu masih menjadi bagian dari Angkatan Laut. Tapi nggak tahu kenapa pas di komik One Piece chapter 990, X-Drake bilangnya kalau dia tuh udah nggak bisa balik lagi ke Angkatan Laut. Nah, ini kalau menurut kalian gimana nih? Di sini Dodo Podcast rada-rada bingung nih, terus terang nih, ya. Dan saking putus asanya si X-Drake ini sampai mau beraliansi sama Monkey D. Luffy. Dan di saat yang sama, X-Drake juga bilang ke Monkey D. Luffy kalau dia itu adalah prajurit penyendiri. Nah ini maksudnya apaan lagi nih? Dimusuhin makanya sendirian? Apa emang pengennya sendirian aja? Dodo Podcast jadi tambah gak ngerti nih. Ya intinya sih ya, X-Drake ini gabung sama Monkey D. Luffy itu karena dia gak punya tempat lagi untuk lari. Itu aja sih, gak lebih. Jadi ya inget aja sama perkataan Don Quixote do Flamingo di komik One Piece chapter 801. Siapa mendukung siapa dan siapa mengkhianati siapa. Mungkin itu aja yang bisa Dua-Dua Podcast bahas pada video kali ini. Semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di DM Instagram Dua-Dua Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dua-Dua Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.